الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sahihul Bukhari. Dan kita masih membahas kitabul Maghazi pada pembahasan tentang Ghazwatul Fath. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bab Ghazwatul Fath, bab peperangan Fathu Makkah. Wa ma ba'atha, dan apa yang diutus atau dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ahli Makkah, kepada penduduk Makkah, yaitu orang-orang kafir. Yukhbiruhum, dia memberikan informasi kepada mereka, bi ghazwin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan peperangan yang akan dilakukan oleh Nabi kepada mereka. Jadi bab ini membahas dua hal. Yang pertama tentang Fathu Makkah, yang kedua tentang bocornya isu Fathu Makkah dari Hatib bin Abi Balta'ah kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, jadi mereka mendapatkan informasi sebelum waktunya karena dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan membocorkan rahasia umat Islam seperti ini nggak boleh, ya. Hadis 4274. Qala rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sufyan an Amr bin Dinar qala akhbarani al-Hasan bin Muhammad annahu sami'a Ubaidullah bin Abi Rafi' yaqulu sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqulu ba'athani, telah mengutus saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diutus 3 orang. Yang pertama, ana, saya, Ali, wa Zubaira, dan Zubair bin Awam, wal Miqdad, dan Miqdad bin Aswad. Nah, ini 3 orang semuanya orang-orang ahli perang. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, hawarinya Nabi SAW, dan satu lagi adalah Miqdad bin Aswad. Faqala, maka beliau bersabda, intaliku, pergilah kalian, hatta, sehingga, ta'tu, kalian mendatangi Raudhata Khakhin, ini nama satu tempat. Raudhah artinya kebun, Khakh ini namanya. Dalam sebagian riwayat itu adalah Raudhata Hajin. Nah, titiknya cuma satu di bawah. Tapi riwayat Hajin ini adalah riwayat yang tashif, yang salah. Jadi yang benar adalah khakh, pakai kha awal maupun akhir. Dan tashif seperti ini sering kali terjadi baik dalam matannya hadis maupun dalam sanadnya. Karena itu kita harus hati-hati dalam membaca tulisan-tulisan, apalagi yang tidak ada titiknya. Saya di rumah ada Quran tanpa titik, tanpa harokat. Antum baca boleh, tapi harus hati-hati, ya. Karena kadang-kadang terbaca ta'malun padahal dibaca ya'malun dan sebagainya. Fa inna, maka sesungguhnya, biha, pada Raudhatul Khakh itu, dha'inatan, ada seorang perempuan, ma'aha, bersama perempuan tadi, kitabun, ada satu surat. Fakhudhu, maka ambillah, minha, dari perempuan tadi. Nah, inilah yang dimaksud surat yang dibocorkan, yang isinya adalah informasi yang dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Qala fantalakna, lalu kami pun pergi. Ta'ada, lari, bina, bersama kami, khailuna, kuda-kuda kami. Hatta, sehingga, ataina, kami pun mendatangi Ar-Raudhah. Fa'idha, ternyata, nahnu, kami ini, bidhu'inah, melihat perempuan tersebut. Faqulna laha, maka kami pun berkata kepada perempuan itu, akhrijil kitaba, keluarkanlah surat. Qalat, si perempuan mengatakan, ma ma'i, tidak ada bersamaku, kitabun, satu kitab. Dia bohong, ya. Faqulna, maka kami berkata, la tukhrijinnal kitab, sungguh betul-betul kamu harus mengeluarkan kitab atau surat. Atau lanulqiyanna thiyab, sungguh betul-betul kami akan melepas atau melemparkan baju kamu, ya.
Jadi kalau kamu tidak mau mengeluarkan suratnya, akan kami lucuti baju kamu. Ya. Karena pasti kamu sembunyikan dalam baju kamu ini. Dipermalukan Pak, supaya apa? Ketahuan bahwa dia menyembunyikan surat tersebut. Nah, diancam akan dilepas bajunya, dia wanita yang terhormat, maka dia tidak mau. Qala, dia mengatakan fa akhrajathu, akhirnya dia pun mengeluarkan surat itu min iqasiha, dari gelungan rambutnya. Ya. Dari gelungan rambut dimasukkan dalamnya surat. Ya. Bisa untuk menyimpan surat. Fa'ataina, lalu kami pun datang bihi dengan surat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha fi, ternyata di dalam surat tadi ada kata-kata min Hatib bin Abi Balta'ata, dari Hatib bin Abi Balta'ah, ila nasin, kepada beberapa orang di Makkah, di Makkah, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Yukhbiruhum, dia memberikan info kepada mereka, bi ba'di, dengan sebagian amri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, urusan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Nabi akan melakukan pertempuran terhadap mereka atau akan menyerang mereka. Nah, seperti ini membocorkan informasi umat Islam yang bisa menyebabkan kemenangan orang kafir dan membahayakan umat Islam, seperti ini hukumnya haram. Al-majalis amanah, majelis itu ada amanahnya. Rasulullah kumpulkan para sahabat menyampaikan sesuatu, tidak boleh dibocorkan ke mana-mana. Kalau membocorkan itu berarti dia tidak menjaga amanah majelis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-majalis bil amanah." Innama, sesungguhnya tiada lain, al-majalis, majelis-majelis itu, bil amanah, dengan amanah. Hadis riwayat Abu Syekh sahih. Fahiya amanah idza haddatsa ar-rajul bihadits, apabila seseorang menyampaikan suatu ucapan, tsumma tafat, kemudian dia tolah-toleh, fahiya amanah, maka itu adalah amanah. Jadi saya menyampaikan kepada antum, kemudian saya tolah-toleh, seolah-olah saya mencari tahu ya ada orang enggak nih. Ya, kalau ada orang saya enggak akan menyampaikan. Tapi kalau tidak ada orang alias aman, nah, maka saya baru sampaikan. Nah, antum melihat saya toleh-toleh, tidak boleh antum kemudian menyebar-nyebarkan. Karena berarti ini adalah satu yang rahasia, tidak boleh disebarkan. Ya, buktinya bahwa saya sebelum menyampaikan saya telah toleh. Nah, itu harus dijaga amanah majelis seperti itu. Ini Hatib melakukan satu kesalahan. Padahal dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Hatib, wahai Hatib, ma hadza? Apa ini?" Nah, jadi suratnya dipegang oleh Nabi, kemudian ditanya, "Apa ini?" Kalau kamu kirim surat ini gimana? Ini namanya tabayyun, Pak. Jadi sebelum melakukan nahi mungkar itu tabayyun dulu. Karena bisa jadi ini bukan tulisannya Hatib, ya kan? Bisa jadi itu tulisannya orang lain, tetapi atas nama Hatib. Ya. Ada kemungkinan-kemungkinan, sehingga sebelum melakukan nahi mungkar, hendaklah kita tabayyun. Saya sering menggambarkan, kadang-kadang orang itu melihat sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Misalnya saya sedang salat, kemudian peci saya diambil orang. Apakah berarti orang yang ngambil peci tadi zalim? Belum tentu kan? Bisa jadi ternyata yang zalim saya. Saya ngambil peci dia, saya pakai salat. Nah, kemudian setelah dia menunggu saya, begitu saya mulai Allahu Akbar, saya nggak bisa gerakkan, nah, peci dia diambil lagi dari kepala saya. Berarti hak dia ngambil peci. Jangan langsung nahi mungkar. Jangan mengambil pecinya Ustadz. Loh, bukan. Dia yang ngambil peci saya. Nah, maka tabayyun dulu sebelum melakukan nahi mungkar. Ya Hatib ma hadza. Ini tabayyun ini sudah sering ditinggalkan banyak orang. Qala, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la ta'jal, jangan tergesa-gesa alayya, terhadap saya." Jadi maksudnya apa? Saya tolong dikasih waktu untuk ngomong ya. Saya ada alasan kenapa saya nulis surat ini. Ini sesungguhnya aku ini, kuntu adalah aku, imra'an, seseorang, mulsaqan, yang ditempelkan fi Quraisy, pada orang-orang Quraisy. Maksudnya ditempelkan gimana? Nah, ditafsirkan oleh perawi. Yaqulu, yaitu dia mengatakan, maksud dia adalah, kuntu adalah saya ini halifan, seseorang yang melakukan hilaf, yaitu perjanjian
sehidup semati dengan orang-orang Quraisy ya. Ini adalah kebiasaan orang jahiliyah dulu. Hartaku adalah hartamu, hartamu adalah hartaku. Darahku adalah darahmu, darahmu adalah darahku. Nah, ini namanya hilaf ya. Jadi saling membantu. Kalau temannya diganggu maka dia harus membela sampai mati. Walam akun dan tidaklah aku ini min anfusiha termasuk dari diri-diri orang Quraisy. Jadi saya bukan orang Quraisy, saya hanya halifnya orang-orang Quraisy. Wakana dan adalah man ma'aka orang-orang yang bersama anda minal muhajirin dari kalangan muhajirin yang ada di Madinah man lahum qarabatun ada orang-orang yang bagi mereka itu ada kerabat-kerabat yahmuna ahlihim yang bisa menjaga keluarga mereka wa amwalahum dan harta-harta mereka yang masih ada di Mekah ya. Nah, jadi para muhajirin yang sudah tinggal di Madinah mereka kan masih punya keluarga di Mekah. Nah, maka keluarga di Mekah ini bisa menjaga keluarga tersebut ya karena kerabat-kerabatnya masih banyak. Nah, saya tidak punya. Fa'ahbabtu maka saya pun senang idza ilfatani dzalika jika terlewat padaku hal itu minan nasabi dari nasab fihim pada mereka yaitu saya tidak punya nasab pada mereka maka senang an attakhidha bahwasanya saya mengambil indahum pada mereka yadan suatu jasa ya melakukan suatu jasa kepada mereka yahmuna yang mereka menjaga qarabati kerabat saya. Nah, jadi saya berusaha melakukan sesuatu yang nanti kalau terjadi apa-apa di kota Mekah, kerabat saya yang di Mekah masih bisa dijaga oleh orang-orang Quraisy karena saya berjasa kepada mereka. Walam af'alhu dan saya tidak melakukan ini irtidadan karena murtad an dini dari agama Islamku. Wala ridhan tidak pula karena ridha bil kufri terhadap kafir ba'dal Islam setelah Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ketahuilah innahu sesungguhnya Hatib qassadaqakum dia sungguh telah jujur kepada kalian. Jadi Nabi membenarkan ucapan Hatib. Ini Hatib bukan bohong ya, memang benar seperti itu dia. Jadi dia tidak buat-buat alasan, tapi hakikatnya begitu. Ya. Dan ini tadi saya baca qad, saya idghamkan dengan shad. Karena kalau qadal ketemu shad itu boleh idgham. Ya. Sebagaimana juga kalau qadal ketemu dengan sin. Ya. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Qad sami'allah. Allah sudah mendengar. Nah, menurut saya enak kalau kita baca idgham daripada kita baca izhar. Kalau dia baca izhar kan agak susah ya. Qad sami'allah. Lebih enak mana? Idgham kan? Qad sami'allah. Yang suka idgham nanti belajar qiraat Abu Amr. Santri-santri yang lagi libur bisa datang ke rumah belajar qiraat sama saya. Faqala Umar maka berkata Umar ya Rasulullah da'ni biarkan saya adrib unuqa saya pukul tengkuknya hadzal munafik si munafik ini Abu Hatib ini dianggap munafik oleh Umar kenapa? Karena tingkahnya munafik jadi bukan betul-betul dia munafik bukan nah, maka perkataan Sayyidina Umar tidak salah karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Ini Hatib menyerupai munafik. Nah, saya sebut munafik, enggak salah. Maka Nabi juga tidak mengingkari ya. Dikatakan munafik tidak mengingkari karena dia menyerupai tingkahnya orang-orang munafik. Sebenarnya Hatib ini bukan munafik, dia sahabat Nabi SAW. Tapi salahnya sendiri, dia melakukan tingkahnya munafikin. Faqala maka Nabi bersabda, innahu sesungguhnya Hatib ini qasyahida badron. Dia sungguh telah menyaksikan perang Badar, maksudnya ikut dalam perang Badar. Wa ma yudrik, dan apa yang memberitahu kamu? La'allallaha, maksudnya apakah kamu tahu? La'allallaha barangkali Allah itu ittala'a telah melihat ala man syahida badron kepada orang yang ikut dalam perang Badar. Faqala lalu Allah mengatakan i'malu beramallah kalian ma syi'tum apapun yang kalian suka. Faqad ghafartu lakum maka sungguh aku sudah mengampuni untuk kalian.
Nah, ini fadilahnya orang-orang yang ikut dalam perang Badar, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, orang-orang yang ikut dalam perang Badar itu adalah orang-orang yang terbaik di antara umat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma ta'udduna man syahida badran fikum?" Bagaimana kalian menilai orang-orang yang ikut perang Badar di antara kalian? Maka dijawab oleh Nabi, khiyaruna, mereka orang-orang terbaik di antara kami. Maka Jibril mengatakan, seperti itulah orang-orang yang ikut perang Badar dari kalangan malaikat, mereka di hadapan kami termasuk khiyarul malaikah, malaikat-malaikat terbaik, ya, malaikat-malaikat pilihan. Ini adalah fadilahnya orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Makanya sering kita itu mendengar istilah fulanin al-badri. Kenapa disebut al-badri? Ya, karena ada fadilahnya tadi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Mas'ud al-Badri. Nah, untuk Abu Mas'ud, ini al-Badrinya bukan ikut dalam perang Badar, tapi rumahnya di Badar. Jadi Badar itu kan nama tempat. Nah, rumah dia di Badar, maka disebut al-Badri. Tapi dia sendiri nggak ikut dalam perang Badar, menurut jumhur ya. Tapi kalau menurut Imam Bukhari, Abu Mas'ud al-Badri itu ya ikut dalam perang Badar. Nah, yang lebih tahu hakikatnya ya adalah Abu Mas'ud itu sendiri. Maka mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan bertemu dengan Abu Mas'ud al-Badri, dan silahkan antum tanya masalah ini kepada beliau. Ya. Panjenengan itu jane melu perang Badar tidak. Ya. Kalau disebut sebagai apa? Al-Badri. Fa'anzalallahu, lalu Allah pun menurunkan surat ini. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Surat Mumtahan ayat 1 sampai pada kalam Allah Ta'ala فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Nah, di sini saya baca dengan qiraah yang bermacam-macam sekaligus untuk sambil menyelam minum air, sambil belajar hadis, belajar qiraat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan aduwi, musuhku, musuhnya Allah, wa aduwakum, dan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir. Menjadikannya sebagai apa? Aulia, wali-wali. Aulia itu bisa dari wilayah, bisa juga dari walayah. Apa bedanya antara wilayah dengan walayah? Kalau kasrah apa? Kalau kasrah itu adalah sultan, kepemimpinan, kekuasaan. Jadi jangan menjadikan musuh sebagai pemimpin, nggak boleh. Memimpin apa memilih presiden kafir, haram, nggak boleh ya. Karena kita tidak boleh mengambil wilayah atau menjadikan orang kafir memiliki wilayah terhadap kita. Kalau walayah, wawunya di fathah, itu artinya adalah kecintaan, wala. Nah, maka tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, karena aulia bisa dari wilayah. Tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai kekasih, karena aulia dari walayah. Ini bisa dibaca penjelasan ini tentang perbedaan antara wilayah dengan walayah dalam satu kitab yang sangat indah. Judulnya adalah Wajhun Nahar, Al-Kashif an Ma'anil Kitabil Azizil Qahhar. Ini tulisan dari guru kami, Syekh Al-Harbi. Saya lupa namanya, pokoknya terakhirnya Al-Harbi. Abdul Aziz Al-Harbi. Jadi ini membahas tentang mufradat Al-Quran. Ya. Maka beliau menjelaskan di sini bahwa aulia itu bisa dari walayah, bisa dari wilayah. Wajhun Nahar Al-Kashif an Ma'ani Kitabil Azizil Qahhar. Sekitar itu judulnya. Nah, di sini Hatib salahnya menjadikan musuh sebagai wali, yaitu sebagai kekasih, sehingga cinta kepada mereka.
Cintanya dari sisi apa? Supaya mereka itu mendapatkan manfaat dengan sebab informasi tadi, maka mereka bisa bersiap-siap untuk menghadapi serangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti dia sudah memposisikan diri seolah-olah sebagai orang yang kasih sayang kepada mereka, yang ngasih informasi kepada mereka tersebut. Tulquna, kalian itu memberikan ilaihim kepada mereka orang-orang kafir bil mawaddih, dengan kecintaan. Waqad kafaru, padahal mereka sudah kafir bima ja'akum, dengan apa yang datang kepada kalian minal haqqi, dari kebenaran. Saya tadi membaca aulia. Ini adalah qiraah Hamzah. Ketika ada Hamzah di akhir dan kita berhenti, maka Hamzahnya bisa dihapus. Sehingga bacanya apa? Aulia. Enak kan? Kalau qiraah Asim harus panjang. Aulia harus 6. Karena dia itu apa? Mad wajib. Kalau kita pakai qiraah Hamzah enak. Aulia. 2 harakat selesai. Maka yang belajar ilmu qiraat, salah satu manfaatnya adalah bisa menyelesaikan Quran dalam waktu yang cepat. Antum baca 1 juz, saya baca 1 juz. Ana lebih cepat. Kenapa? Saya pakai teori qiraat. Sehingga apa yang lebih cepat-cepat saya pilih. Antum bacanya 6 harakat, saya bacanya 2 harakat. Ketinggalan kereta antum. Ini salah satu manfaatnya apa? Ilmu qiraat. Kemudian juga tadi saya baca al-mawaddih. Ini qiraahnya Kisai. Kalau tak marbutah, kemudian kita berhenti, maka di sini membacanya dengan bacaan imalah. Mawaddah menjadi mawaddih. Kemudian jaa juga dibaca imalah. Jaa. Kemudian faqad dhalla, ini juga dalnya diidghamkan kepada dhat. Kalau qiraah Asim enggak ada idgham dal dengan dot ya. Faqad dhalla. Tetap apa? Qalqalah. Tapi qiraah yang lain kalau tidak salah adalah qiraah Abu Amr, itu adalah dengan idgham faqad dhalla. Jadi dalnya hilang menjadi dhat ya. Faqad dhalla, maka dia sudah tersesat, sawa as-sabil, dari jalan yang lurus. Sawa lurus, as-sabil jalan. Terjemahnya dibalik, jalan yang lurus. Kemudian babu ghazwatil fathi, bab peperangan Fathu Makkah fi Ramadan, di bulan Ramadan. Kata-kata al-fath di dalam Al-Quran kita temukan beberapa kali, dan silahkan nanti dilihat tafsirnya, karena di dalam Al-Quran kata-kata fath itu ternyata ada 3 macam. Pada surat Al-Fath misalnya ya. Misalnya nih pada surat As-Saff, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Demikian juga pada surat Al-Fath juga ada kata-kata fath. Di surat Al-Fath bagaimana ayatnya? Wa asabahum fathan qariba. Kemudian juga ada min duni dzalika fathan qariba. Dalam Al-Quran fath itu ada 3 macam. Yang pertama adalah Fathu Al-Hudaybiyah. Fathul Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah ini pada tahun 6 Hijriah. Yang kedua adalah Fathu Khaybar atau Perang Khaybar. Ini pada tahun 7 Hijriah. Yang ketiga adalah Fathu Makkah. Ini yang paling terkenal. Ini pada tahun 8 Hijriah. Jadi urut ya. Ada Fathul Hudaybiyah, ha. Ada Fathul Khaybar, kha. Ada Fathu Makkah, mim. Nah, karena fathah di Quran ada 3, maka kalau kita ketemu kata-kata fathah dalam Quran, hati-hati dalam menafsirkan. Ya. Jangan gegabah. Oh, ini fathah pasti Fathu Makkah. Dari mana? Pastinya dari mana? Bisa jadi yang dimaksud adalah Fathul Hudaybiyah. Bisa jadi yang dimaksud adalah Fathu Khaybar. Maka kita perlu melihat kitab tafsir di sini. Paling gampang ya tafsir Jalalain. Saya sarankan santri-santri katamkan tafsir Jalalain. Sehingga selama di pesantren sudah katam 1 kitab tafsir dari jilid sampai jilid. Dari kulit sampai kulit. Ya, dari awal sampai akhir. Daripada nggak pernah katam sama sekali, katamkan saja Jalalain. Paling ringkas, paling mudah. Nah, yang dimaksud fathah di sini adalah Fathu Makkah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. 4285.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza berperang ghazwatul fathi perang Fathu Makkah fi Ramadan di bulan Ramadan. Qala wa sami'tu Sa'id bin al-Musayyib yaqulu mithla dzalika. Sa'id bin Musayyib siapa ini? Muridnya Ibnu Abbas. Jadi gurunya adalah Ibnu Abbas, muridnya adalah Sa'id bin Musayyib. وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام telah puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sehingga idza balagha ketika sudah sampai al-kadida nama satu tempat. Maka dijelaskan oleh Imam Bukhari apa itu kadid, yaitu al-ma'a mata air allazi yang baina kudaidin antara tempat namanya kudaid wal usfan dan tempat namanya usfan. Maka sampai di situ aftara beliau berbuka. Falam yazal muftiran maka tidak henti-hentinya beliau berbuka hatta salakha sampai habislah asyhru bulan itu yaitu bulan Ramadan. Hadis ini sekaligus menunjukkan dari sisi fikih bahwasanya orang yang musafir boleh untuk berpuasa. Dan ini pendapat seluruh ulama kecuali pendapat yang syadz. Pendapat yang syadz, sebagian kecil ulama mengatakan tidak boleh orang safar puasa. Kalau nekat puasa bagaimana? Tidak sah. Tidak boleh orang sakit berpuasa. Kalau nekat puasa bagaimana? Tidak sah. Itu pendapat yang syadz. Ya. Mereka memahami seperti itu karena memahami ayat Al-Quran sesuai dengan zahir, padahal bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka mengganti pada hari-hari yang lain. Nah, ini mereka memahami jadi kalau sakit atau safar harus tidak puasa, harus mengganti di hari yang lain. Kalau jumhur memahaminya tidak begitu ya. Di sini ada kata-kata yang terhapus. Ala safarin fa'aftara fa'iddatun. Siapa yang sakit, siapa yang safar, lalu berbuka, tidak puasa, nah barulah dia itu mengganti pada hari-hari yang lain. Artinya kalau dia tetap puasa ya tidak mengganti. Nah seperti itu pemahaman ayat ini yang benar ya sesuai dengan praktek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsiran sebagian kecil ulama tadi itu tidak benar karena menyelisih praktik Nabi ya. Nabi saja puasa pada waktu safar, pada waktu bulan Ramadan, pada waktu Fathu Makkah ini. Jadi dari Madinah puasa ya. Sampai di Kadid baru kemudian berhenti. Nah, dari Madinah sampai Kadid ini berapa hari saya nggak tahu ya. Nanti silahkan dicek ya, dari Madinah ke Kadid itu berapa kilo, nah, nanti bisa kita tentukan berapa hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa selama safar tersebut. Tadi pagi udah disebutkan Ustaz, siapa tadi Ustaz Salman ya. Jadi dari Madinah menuju Tabuk itu 15 hari. Nah kalau dari Tabuk sampai ke Mu'tah itu mungkin sama juga, sekitar 15. Jadi perjalanan dari Tabuk ke Mu'tah sekitar berapa? 1 bulan lamanya ya. Perjalanan 1 bulan untuk perang ya. Udah lelah sekali perjalanannya. Jangan dulu pakai unta. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa Ramadan boleh dia membatalkan di tengah-tengah puasanya. Karena dalam kasus ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembatalan terhadap puasanya. Jadi beliau safar puasa. Kemudian karena orang-orang keberatan, akhirnya beliau untuk meringankan para sahabat, beliau berbuka supaya orang-orang juga ikut berbuka. Nah, jadi boleh dibatalkan. Kita sudah mulai puasa sahur ya, kemudian kita safar di tengah perjalanan kita batalkan, nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kita bersafar dengan niatan supaya membatalkan puasa, itu nggak boleh. Tapi kalau safarnya memang betul-betul karena kebutuhan untuk safar, antum mau ke Jawa Timur misalnya, nah, kemudian di tengah perjalanan antum mampir di warung, nah, silakan makan, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau safarnya keluarnya tujuannya mampir ke warung tadi,
bukan ada tujuan apa-apa sama sekali, maka berbuat seperti itu, berbuat helah seperti itu enggak boleh. Dari sisi fikih juga para ulama berselisih pendapat lebih bagusnya puasa atau tidak ketika safar. Ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, as-saum afdal, puasa lebih utama. Kenapa? Karena Nabi pernah puasa pada saat safar, semua sahabat kepanasan, tidak ada yang puasa selain Nabi sama Abdullah bin Rawahah. Nabi pilih puasa, berarti puasa lebih utama. Pendapat yang kedua, bahwasanya al-fitru afdal, berbuka lebih utama. Karena kita melakukan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kalau rukhsahnya dilakukan. Pendapat yang ketiga, sawa, sama saja. Berarti tidak ada satu lebih utama daripada yang lain. Mau puasa, mau tidak, derajatnya sama. Karena Rasulullah pernah bersabda, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau mau silahkan puasa, kalau mau silahkan tidak puasa. Kalau mau silahkan, silahkan. Berarti sama. Ya. Pendapat yang keempat bahwasanya al-aisar, yang paling mudah itulah yang paling afdal. Dan pendapat ini yang paling bagus menurut saya. Kenapa? Karena pendapat ini menggabungkan semua dalil yang ada. Ada dalil Nabi puasa, ada dalil Nabi berbuka, ada dalil Nabi mengatakan silahkan puasa, silahkan berbuka. Yang paling bagus adalah yang paling afdal, sehingga semua dalil itu bisa tercakup. Yang paling afdal adalah yang paling mudah, ya, supaya dalil itu semuanya bisa tercakup, dan juga supaya sesuai dengan kalam Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah membahas masalah ini tadi, fa'iddatu min ayamin ukhar, lalu Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusura wa la yuridu bikumul usur. Allah menghendaki terhadap kalian kemudahan dan tidak menghendaki terhadap kalian kesulitan. Maka yang lebih disukai oleh Allah adalah yang mudah. Sehingga kalau lebih mudah kita puasa, puasa saja. Lebih mudah kita berbuka, berbuka saja. Antum misalnya orang yang suka puasa sunnah, berarti antum mengganti di hari yang lain itu tidak kesusahan. Nah, silahkan berbuka. Tapi orang-orang yang tidak ahli puasa sunnah, lebih bagus ketika safar tetap puasa. Apalagi safarnya zaman sekarang, naik bis, naik mobil, nyaman, ya, tidak ada rasa lelah dan lapar sama sekali. Nah, maka silahkan puasa daripada nanti harus mengganti di hari yang lain, malah lebih susah. Berikutnya 76. وبه إليه قال حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج keluar في رمضان di bulan Ramadan من المدينة dari kota Madinah wa ma'ahu bersama beliau 10,000 10.000 pasukan. Wadzalika, dan itu adalah ala ra'si thamani sinina, pada puncak 8 tahun, wanisfin, dan separuh. Min maqdamihil Madinah, dari kedatangan beliau di kota Madinah. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan kata-kata thamani sinin, 8 tahun setengah. Ini dianggap waham atau salah oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang benar bukan saman, tapi apa? Sab'. Ala ra'si sab'i sinin wa nisf. Pada puncak 7 tahun setengah. Jadi kalau kita hitung dari datangnya Nabi ke Madinah sampai terjadinya Fathu Makkah, itu totalnya 7,5 tahun, bukan 8,5 tahun. Maka ini dianggap waham oleh siapa? Al-Imam Ibnu Hajar. Tetapi kata-kata 8 ini bisa juga diterima apabila kita menghitung tahun tersebut bukan dari kedatangan Nabi SAW, tapi dimulainya dari Muharram. Jadi Nabi datang ke Madinah itu kan bukan di bulan Muharram kan. Nah, kalau kita ngitungnya dari Muharram, ya jadinya 8,5. Tapi kalau ngitungnya kita dari betul-betul datangnya Nabi ke Madinah, bulan apa silakan dilihat. Nah, maka yang benar adalah 7,5 tahun. Jelas nih?
Dan ini kalau kita kumpulkan dalam Fathul Bari, kata-kata wahadha wahmun, dan ini adalah satu kesalahan atau kewahaman. Ini bisa jadi satu buku. Ya. Karena seringkali Ibnu Hajar itu mengatakan wahadha wahmun, wahadha wahmun, wahadha wahmun. Jadi sering dia itu kritik apa riwayat-riwayat yang salah. Ya. Salah satunya adalah riwayat ini tadi. Fasara, lalu beliau berjalan, beliau, waman ma'ahu, bersama orang-orang yang bersama beliau, minal muslimin, dari kalangan umat Islam, ila Makkah, ke Makkah. Yasumu, beliau puasa, wa yasumun, dan mereka juga puasa. Hatta balagal kadid, sehingga sampai ke kadid. Wa huwa ma'un, dan dia adalah mata air, baina Usfan wa Kudet. Antara Usfan dan Kudet, maka aftara, beliau berbuka, wa aftaru, dan mereka berbuka. Qala Az-Zuhri, berkata Imam Zuhri. Perhatikan ini kaidah. Kaidahnya apa? Wa inna ma yu'khadhu min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-akhir fal-akhir. Tiada lain yang diambil dari perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang terakhir dan yang terakhir. Jadi maksudnya Imam Zuhri, kalau dulu Nabi puasa, kemudian Nabi tidak puasa, nah berarti ambillah yang tidak puasa. Artinya lebih utama tidak puasa. Dulu-dulu Nabi setiap safar puasa, tapi akhir-akhir beliau setiap safar tidak puasa. Nah, berarti yang lebih afdal yang mana? Yang tidak puasa. Jelas ini? Ini kaidah ya, al-akhir fal-akhir. Atau dengan istilah yang lain adalah al-ahdas fal-ahdas. Yang terbaru dari perintah atau sabda atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita temukan di dalam riwayat Muslim ya. Wa kana sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah para sahabat Nabi yattabi'una al-ahdath, mereka mengikuti yang terbaru, fal ahdath, lalu yang terbaru, min amrihi, dari urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau riwayat Bukhari mengistilahkan al-akhir fal akhir, kalau riwayatnya Imam Muslim al-ahdath fal ahdath. Dan ini banyak contohnya. Sehingga kalau kita kumpulkan bisa jadi satu buku. Ya. Bahwasanya kaidahnya seperti ini dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diambil itu adalah yang paling terakhir. Contohnya misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika ada jenazah lewat, maka beliau selalu berdiri. Nah, berarti berdiri ketika datang jenazah atau lewat jenazah wajib. Ya, karena diperintahkan oleh Nabi, qumu, berdirilah. Tapi di akhir-akhir hayatnya beliau sudah tidak berdiri lagi. Nah, berarti dulunya wajib, sekarang tidak wajib. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau habis makan makanan, maka beliau berwudu, makanan yang sudah dimasak. Ya. Kemudian di akhir-akhir beliau makan makanan yang sudah dimasak, tidak berwudu. Nah, berarti gimana? Dulunya wajib, sekarang tidak wajib. Ya. Dulunya wajib, sekarang sunnah. Maka setelah kita makan sesuatu, sunnah untuk mengulangi wudu kita. Tapi wudunya tidak batal. Kalau dulu wudunya batal, sehingga wajib untuk mengulangi lagi. Ya, itu seperti itu contoh-contoh al-akhir fal-akhir. 4277. Wabihi ilaihi qala hadatsani Ayyash bin al-Walid qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Khalid an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja, telah keluar an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di bulan Ramadan, ila Hunain, ke lembah Hunain, nama satu tempat ini. Wan nasu, sementara orang-orang mukhtalifun, berselisih, fasaimun, mohon maaf, mukhtalifun, mereka berbeda-beda ya. Fasaimun, ada orang yang puasa, wa muftirun, ada orang yang berbuka. Falamma, maka tatkala istawa, beliau sudah tegak, ala rahilatihi, di atas kendaraan beliau. Ta'a, beliau meminta, bi'inain, satu wadah, min labanin, dari susu, au ma'in, atau air. Au qala ma'in, atau rawi mengatakan ma'in, air. Kalau dikatakan ma'in saja itu maksudnya qoroh, yaitu air putih. Air yang tidak dicampur dengan apa-apa, bukan teh, bukan kopi. Fawada'ahu, lalu beliau meletakkan air itu atau wadah itu ala rohatihi, pada telapak tangan beliau. Au qala, atau rawi mengatakan ala rohilatihi, pada kendaraan beliau. Thumma nadhara, kemudian beliau melihat ilan nasi, kepada para manusia, faqala, lalu
Berkatalah al-muftirun, orang-orang yang berbuka, lis-suwam, kepada orang-orang yang puasa. Aftiru, berbukalah kalian. Nah, Nabi saja berbuka. Hadis ini menunjukkan dua hal ya. Yang pertama, bahwasanya ketika kita puasa, maka ketika safar, maka boleh buka, boleh puasa. Karena di sini shaimun wa muftirun. Ada yang puasa, ada yang berbuka, dan dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hadis ini dalil bagi orang-orang yang berpendapat bahwa berbuka lebih utama. Nah, karena di akhirnya Nabi kemudian berbuka. Kemudian orang-orang pun menyuruh yang puasa ikut berbuka, mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya tadi ada 4 pendapat, masing-masing punya hujjahnya masing-masing. Berikutnya 78. Wa qala Abdul Razzaqi, akhbarana Ma'marun an Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal fathi, pada tahun Fathu Makkah. Ini perbedaan orang dulu dengan orang sekarang. Nah, orang sekarang menyebutkan sejarah itu dengan menyebutkan angka. Tahun 2026, 2024, 2025. Kalau zaman dulu disebutkan kejadian yang terbesar. Apa kejadian yang terbesar pada waktu itu? Kejadiannya adalah Fathu Makkah. Nah, maka disebut Amul Fatah. Amul Fil. Tahun gajah. Ini tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut tahun gajah? Karena kejadian terbesar adalah kondisi dikalahkannya gajah-gajahnya Raja Abraha. Jadi pokoknya apa kejadian terbesar itu dijadikan sebagai nama untuk tahun. Ini kondisi orang-orang dulu ya. Ketika membuat tahun menyebutnya seperti itu. Nah, kalau kita menyebutnya dengan angka-angka. Berikutnya 79. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Jarirun an Mansurin an Mujahidin an Tawusin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala safara telah safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di bulan Ramadan. Fasama, maka beliau siam hatta sehingga balagha sampai usfan ke usfan. Thumma da'a bi ina'in, lalu beliau minta satu wadah min ma'in dari air. Fasyariba naharan, lalu beliau minum pada siang hari. Liyuriyahun nas, supaya beliau menampakkannya kepada para manusia. Fa'aftara, maka beliau berbuka hatta qadima Makkah, sampai beliau itu datang ke Makkah. Qala rawi mengatakan wa kana Ibnu Abbasin yaqulu, Ibnu Abbas mengatakan shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Nabi telah puasa pada saat safar, wa aftara, dan juga pernah juga berbuka. Jadi awalnya kan awalnya kan puasa, kemudian akhirnya kan berbuka. Nah, jadi dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu fikihnya Ibnu Abbas bagaimana? Faman syaa sham. Barang siapa yang mau silahkan puasa sesuai dengan perbuatan Nabi di awal-awal safar tadi. Wa man syaa aftar. Barang siapa yang mau silahkan berbuka sesuai dengan perbuatan Nabi di akhir safarnya tadi. Jadi awal safarnya menunjukkan boleh puasa, akhir safarnya menunjukkan bolehnya tidak puasa. Berarti dua-duanya boleh. Dan ini dalil bagi yang berpendapat dua-duanya sama. Jadi puasa maupun tidak puasa derajatnya sama. Ini salah satu dalilnya bagi pendapat tersebut. Perhatikan. As-safaru huna as-safaru at-tawilu. Yang dimaksud safar dalam hadis ini adalah safar jauh. Bukan safar pendek, Pak. Panjenengan dari sini ke Mantung. Itu ya safar, tapi safar pendek. Jangan panjenengan dari sini ke Mantung ke rumah saya, kemudian jajan es teh jumbo, katanya safar, siang-siang Ramadan, ngawur ente. Dari sini sampai rumah saya jangan kosor, jangan berbuka ya. Karena berbuka, kosor itu adalah hukum-hukum untuk as-safar at-tawil, safar yang panjang. Makanya perlu antum belajar fikih ya supaya paham ada safar tawil, ada safar qasir. Enggak belajar fikih kapan tahu ada safar tawil, ada safar qasir. Nah, terus bedanya apa? Nah, lihat di dalam kitab fikih, cari ya. Supaya antum apa? Tambah membaca, tambah suka membaca, dicari ya, kasih PR ya. Nah, maka saya ulangi lagi.
Yang boleh untuk qasar, yang boleh untuk berbuka, itu adalah as-safaru tawilu, safar yang panjang, yang jauh. Adapun as-safarul qasir, safar yang pendek, maka tidak boleh qasar, tidak boleh berbuka. Saya dari Mantung ke sini, ini safar, tapi safar qasir. Makanya di sini nggak disiapkan teh ya, atau kopi. Ya. Seandainya saya minta kopi, nah berarti saya salah paham. Safar qasir kok minta kopi gimana? Ya. Safar tawil boleh ya. Berikutnya babun, bab baru. Aina di mana rokaza menancapkan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rayata bendera yaumal fath pada hari Fathu Makkah. Ar-rayah ini menunjukkan bahwasanya ketika perang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa bendera dan benderanya Nabi itu adalah berwarna hitam. Kanat rayatuhu sauda, adalah bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam hitam. Waliwa'uhu abyad. Adapun bendera liwa, yaitu bendera kecil, maka putih. Jadi ada bendera besar, royah, itu yang hitam. Ada bendera kecil, liwa, itu yang putih. Yang liwa ini adalah digunakan untuk panglima tinggi. Jadi panglima tinggi berada di mana? Nah, dia itu bersama dengan bendera kecil ini. Maka dia mengatur alur perang dengan bendera kecilnya tersebut. Adapun bendera besarnya ini adalah untuk seluruh pasukan yang dijaga tidak boleh jatuh itu. 4280. Cukup enggak ini? Oh, panjang sekali. Panjang sekali. Enggak akan cukup 5 menit. Kecuali kalau dibaca tok tanpa diterjemahkan. Udah sampai di sini dulu aja. Kita kasih beberapa fawaid yang berkaitan dengan apa yang sudah kita baca. Di sini Imam Bukhari mengatakan babun aina, bab di mana. Ini salah satu keunikan bab-bab yang ada dalam Sahih Bukhari. Berapa kali Imam Bukhari mengatakan babun aina, bab di mana? Kita lihat ya, Sahihu Al-Bukhari. Imam Bukhari itu sering menulis bab dengan pertanyaan. Babun aina yaqumu minal mar'ati warrajul. Bab di mana seseorang yang salat jenazah itu berdiri untuk mensalatkan jenazah putri dan jenazah putra. Nah, bab-bab Imam Bukhari kalau dia itu menggunakan pertanyaan, biasanya itu menunjukkan adanya khilafiyah, perselisihan pendapat. Dan ini termasuk contoh yang ada khilafiyah. Jadi sebagian ulama berpendapat kalau jenazah laki-laki maka kita berdiri di posisi kepalanya mayit. Kalau jenazahnya perempuan maka kita berdiri di posisi bagian tengah tubuhnya si mayit. Sebagian lagi berpendapat semuanya sama kepala, enggak ada perbedaan. Ada lagi yang berpendapat semuanya sama, itu bagian dada. Macam-macam pendapat. Nah, maka karena muncul perbedaan pendapat, Imam Bukhari mengungkapkan dengan kata-kata aina, di mana. Tapi apakah selalu aina ini menunjukkan adanya perselisihan? Ya, belum tentu. Kita cari dulu di dalam kitab syarahnya. Ya. Nah, apakah ada perselisihan pendapat dari ahli sejarah tentang di mana Nabi menancapkan benderanya pada Fathu Makkah? Ini saya nggak tahu, Pak. Dan saya bukan ahli sejarah. Sehingga sejarah banyak yang saya tidak paham. Tapi ini kita mengungkap saja ya, contoh bagaimana Imam Bukhari mengatakan bab di mana itu ternyata sampai beliau ulangi ada 4 kali. Sekarang babu hal, bab apakah, banyak sekali. Imam Bukhari membuat judul sampai 56 kali. Sehingga ini bisa dibuat jadi satu buku. Apa sih maksudnya Imam Bukhari bertanya pada babnya ini? Babu aina kita kupas. Babu hal kita kupas. Babu mata kita kupas. Babu kaifa kita kupas. Ya. Jadi satu buku. Silahkan kalau ada yang mau nulis.
Babun hal yuj'alu, apakah dibuat lin nisa'i untuk jamaah wanita yaumun satu hari ala hidatin tersendiri fil ilmi untuk kajian mereka. Jadi apakah sepantasnya ada pengajian khusus untuk ibu-ibu? Nah, ini dibuat dalam bentuk pertanyaan. Kenapa? Karena hadisnya bisa multitafsir. Nabi memang mengadakan pengajian khusus untuk ibu-ibu. Nah, tapi muncul pertanyaan, ini khusus Nabi atau bisa ditiru oleh seluruh umat? Kalau khusus Nabi ya berarti nggak bisa ditiru oleh seluruh umat. Kalau tidak khusus Nabi ya berarti bisa ditiru oleh seluruh umat. Ya. Seperti di sini ada kajian khusus diajar oleh guru kita Ustaz Mudzakir hafizahullah untuk para ibu-ibu khusus. Nah, ini dalilnya hadis ini. Ya, berarti beliau memahami ini tidak khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab hal yumatmidu minal laban? Bab apakah seseorang harus berkumur-kumur dari sebab susu? Ya. Nabi memang menyuruh kalau kita itu setelah minum susu kemudian kita berkumur-kumur sebelum kita salat. Nah, perintahnya ini wajib atau tidak? Ada perselisihan kan? Nah, karena ada perselisihan, maka muncul kata-kata babu hal. Bab apakah? Babu hal yuqalu masjid bani fulan. Bab apakah boleh disebut masjid bani fulan? Padahal Allah mengatakan wa anal masajida lillah. Masjid milik Allah. Malah disebut masjid bani fulan. Masjid bani Zahid, masjid bani Zurek, masjid bani fulan. Masjid kampung Gumo, masjid kampung ini. Boleh enggak seperti itu? Maka dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu hal yaghmizur rajul imra'atahu inda sujud likay yasjud. Bab bolehkah seorang laki-laki mencolek istrinya ketika mau sujud supaya dia bisa sujud. Jadi istrinya tidur, kemudian kita sedang salat. Kita sujud, kalau kakinya tidak kita colek, mengganggu salat kita. Nah, boleh enggak kita colek? Diperselisihkan oleh para ulama. Kalau mazhab Syafi'i, kalau kakinya terbuka, kemudian kita colek, maka salatnya batal karena wudhunya batal menyentuh kulitnya istri. Jadi menurut mazhab Syafi'i gimana? Nyoleknya harus dengan alas. Ya. Jadi kulitnya istri tertutupi oleh selimut. Nah, baru boleh kita colek. Kalau mazhab yang lain tidak begitu. Ya. Mau dicolek, sentuh kulit dengan kulit, nggak ada masalah. Ya. Nah, ini perselisihan pendapat ini gara-gara kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan apa ayatnya? Lamastumun nisa. Atau kalian itu lamastum menyentuh istri. Nah, menyentuh ini menyentuh apa? Ada mengartikan menyentuh biasa, ada mengartikan menyentuh besar. Menyentuh besar berarti jima. Kalau menyentuh biasa ya tadi kulit ketemu dengan kulit. Ini rahasia bab-bab dalam Sahih Bukhari. Ya. Sudah kita temukan bab aina ada 4. Kemudian ada babu hal sampai ada 56 kali. Bab kaifa. Bagaimana? Ada enggak dalam Bukhari? Ada. Babu kaifa. Bab bagaimana. Ada 29 kali. Babu mata. Bab kapan. Ada 13 kali. Babu madza. Ada enggak? Enggak ada. Nah, itu bisa dikumpulkan ya. Kemudian jadi satu buku, jadi satu pembahasan yang menarik. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita cukupkan sampai di sini karena pada santri-santri sudah nazalat alaihimus sakinah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.